Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aldira. Sebelumnya saya menyampaikan turut berduka atas berpulangnya Bang Arif Munandar atau Dr. Arif Munandar SEMA. Saya adalah salah satu orang yang sangat kehilangan sosok beliau, dan bagi saya beliau adalah sosok yang sangat berjasa dalam kehidupan saya. Banyak insight, banyak masukan dari beliau yang saya ambil menjadi bagian dari prinsip atau pedoman hidup saya. Mungkin yang bertanya, bagaimana perkenalan saya atau hubungan saya dengan Bang Arif Munandar. Kurang lebih 13 tahun yang lalu saat saya masih duduk di bangku kuliah S1 di jurusan manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pajajaran. Saat itu saya alhamdulillah sekali mendapat kesempatan program beasiswa berasrama dari PPSDMS Nurul Fikri atau program pembinaan sumber daya manusia strategis Nurul Fikri. Dan di wadah itu pula lah saya bisa berinteraksi dan berkenalan dekat dengan Bang Arif Munandar. Karena saat itu Bang Arif Munandar diamanahi sebagai manajer program dari PPS DMS Nurul Fikri. Sekarang nama beasiswanya menjadi Rumah Kepemimpinan. Selama 2 tahun pula interaksi saya sebagai peserta dengan beliau, dengan Bang Arif Munandar cukup intensif. Beliau ya kurang lebih paling tidak sebulan sekali beliau datang langsung ke asrama, meninjau kondisi peserta, memberikan materi, mengevaluasi kinerja pembinaan, mengevaluasi perkembangan dari masing-masing peserta termasuk saya sendiri. Dan tidak hanya tatap muka, eh, interaksi komunikasi kita juga saat itu cukup intensif via mailis, via email, karena saat itu masih belum populer ya dengan chat WhatsApp atau dengan BlackBerry Messenger. Saat itu kita intensifnya dengan mailing list. Dan ya ada salah satu momen yang cukup berkesan dan memberikan perubahan, khususnya ketika saya saat itu masih menjadi mahasiswa. Karena saya ikut program itu tahun 2008, saya duduk di tingkat kedua atau kurang lebih di semester 3 atau semester 4. Dan di saat itu saya ingat sekali IP saya itu jeblok. Ya, IP saya itu 2, hampir mau turun ke angka IP 1. Dan saat itu kita sebagai peserta PPSDMS wajib melaporkan ya progres prestasi kita termasuk akademik. Yang mana saya pun melaporkan, dan beliau mengetahui. Ya, satu saya bertemu langsung dengan beliau dan menanyakan kenapa IP kamu sampai di ya anjlok gini begitu ya. Kurang lebih seperti itu bahasanya. Ya, kemudian saya memberikan alasan yang mana alasan itu termasuk excuse pembenaran. Saya bilang, "Bang, saya IP-nya down karena ya saya aktif di berbagai kegiatan kampus, organisasi kampus, baik intra kampus maupun ekstra kampus. Kemudian saya juga di kegiatan asramanya begitu banyak jadwalnya, padat aktivitasnya. Itu yang menjadi alasan saya." Beliau menanggapi ya kurang lebih seperti inilah. Apa yang saya sampaikan mengenai alasan saya IP itu jatuh, yaitu cuma sekedar excuse gitu ya. Termasuk tindakan ya kalau beliau langsung lugas ya menyampaikan, yaitu termasuk tindakan apa, karakter loser ya, mencari pembenaran, mencari excuse, menyalahkan keadaan padahal sebenarnya itu kesalahan dirinya sendiri. Saya membenturkan antara akademik dengan kegiatan eh, aktivitas kemahasiswaan ya, non akademik gitu ya. Padahal begitu banyak orang yang dia akademiknya bagus, prestasi apa aktivitas kemahasiswaannya pun tak berjalan gitu ya. Dan itu tidak perlu dibenturkan. Kemudian satu quotes yang saya dapatkan dari beliau, ya beliau juga mengutip salah satu quotes tokoh lain yang disampaikan pada saya, jangan berhentilah untuk mengasihi diri sendiri gitu ya. Jangan bersikap lunak terhadap diri sendiri. Ya. Bersikaplah keras terhadap diri sendiri, maka dunia akan lunak kepada dirimu. Tapi jika kamu
lembek, lunak terhadap diri sendiri, maka dunia akan keras kepada kamu. Quotes itu yang disampaikan ketika ya saya berargumen ya, beralasan gitu ya. Bang, IP saya jatuh nih karena saya banyak kegiatan kemahasiswaan. Beliau bilang, ya itu bukan menjadi alasan gitu. Karena begitu banyak orang, begitu banyak mahasiswa yang dia akademiknya bagus, kemahasiswaannya juga aktif gitu kan. Bukan menjadi alasan pembenaran. Dari situ saya menjadi bahan renungan buat saya perbaiki. Kenapa IP saya jatuh, yaitu karena saya istilahnya terlalu banyak mencari pembenaran. Saya memperbaiki jadwal belajar saya, memperbaiki cara belajar saya. Kemudian saya mendekati teman-teman yang IP-nya bagus ya untuk memperbaiki prestasi saya, dan alhamdulillah dengan insight yang Bang Arif berikan pada saya waktu itu dan cukup intensif ya, karena beliau mengawasi akademik kita saat itu, eh IP saya bisa terus meningkat ya, karena saya mengambil beberapa perbaikan mata kuliah, dan di kuliah berikutnya saya memperbaiki cara belajar saya, memperbaiki ya cara belajar utamanya. Uh, dan alhamdulillah, syukur alhamdulillah saya lulus dengan IPK cum laude 3,63, yang itu tidak saya bayangkan di awal gitu. Dengan banyak kegiatan baik itu dalam maupun di luar kampus, dengan banyak aktivitas, alhamdulillah saya bisa menyelesaikan cukup tepat waktu lah ya, 4,5 tahun dengan IPK total 3,63. Dan ini adalah jasa dari beliau yang memberikan banyak insight, arahan untuk saya pribadi. Yang selain itu juga yang saya dapatkan adalah materi-materi kepemimpinan, dan sebenarnya beliau sedikit sekali menyampaikan materi, tapi beliau lebih memberikan guide, memberikan arahan. Contoh kasus begini, ya beliau menanamkan leadership itu bukan hanya sekedar teori, bukan hanya sekedar materi, tapi practically-nya seperti apa. Beliau mengontrol ke asrama saat itu dan mengecek kondisi masing-masing ruangan peserta sampai dicek lemarinya gitu ya. Dan ada beberapa peserta, sebagian atau mungkin sebagian besar saat itu berantakan kamarnya. Beliau menyampaikan, ini bukan karakter leader. Ya, kurang lebih seperti ya. Ini bukan karakter leader. Leader itu selesai dengan usahanya sendiri. Ya, sebelum dia menyelesaikan usaha orang lain. Ya. Bagaimana kamu bisa memimpin sebuah peradaban jika kamu tidak bisa memimpin diri kamu sendiri? Dan itu karakter dari memimpin, apa istilahnya, indikator dari memimpin diri sendiri itu adalah ya mulai dengan ngeberesin kamar kamu gitu. Kalau kamu berantakan, gimana kamu bisa ngurus orang? Gimana kamu bisa ngurus peradaban? Itu insight yang saya dapatkan tentang kepemimpinan. Dan beliau menyampaikan bahwa kepemimpinan itu bukan tentang posisi, tapi tentang kapasitas dan kontribusi. Ya cukup banyak lah materi-materi atau insight yang saya dapatkan dari beliau dan cukup membekas dalam diri saya. Dan pasca saya lulus atau ya lulus kuliah, memang interaksi saya dengan beliau jarang ya, karena beliau juga dari itu sudah tidak lagi di PPSDM Nurul Fikri. Cuman saya beberapa kali sering melihat materi-materi beliau, dan akhir-akhir ini saya melihat beliau juga aktif di vlog ya di YouTube. Dan ya ketika saya menyimak YouTube beliau, baik itu yang YouTube YFFN atau YouTube-nya Bang Arif, itu saya mengingatkan kembali tentang ya nostalgia kembali lah tentang masa-masa saya di asrama saat itu. Banyak insight yang saya dapatkan dari beliau saat itu. Sampai beberapa waktu lalu saya mendapatkan kabar yang cukup ya mengejutkan ya. Beliau masuk ICU, harus karena terkena COVID. Dan saya waktu itu karena Bang Arif itu kan yang saya kenal, beliau orangnya penjaga fisik, penjaga kesehatan. Beliau kan rajin olahraga, jaga pola makan, jaga pola istirahat. Insya Allah sembuh nih gitu kan. Dan ternyata rupanya takdir berkata lain. Allah Subhanahu Wa Taala insya Allah lebih menyayangi beliau. Beliau berpulang, dan saya sangat terkejut
dan turut berbelasungkawa. Dan saya juga mengajak sekarang, mari kita mendoakan beliau, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan untuk Bang Arif Munandar, menerima amal ibadah beliau dan memberikan tempat terbaik untuk beliau. Dan ya, saya sangat mengingat cita-cita beliau, visi beliau menjadi seorang leadernya para leader, pemimpinnya para pemimpin, yang itu ditanamkan pada kita saat itu waktu kita menjadi peserta. Materinya beliau itu tentang kepemimpinan tingkat kelima. Jadi sebagian besar pemimpin itu beres dengan urusan yang pimpinnya. Tapi ada lagi pemimpin yang lebih luar biasa, yaitu pemimpin yang mencetak para pemimpin, yaitu kepemimpinan tingkat kelima. Dan itu sebenarnya kita berdoa ya setiap saat, setiap habis sholat dengan doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami sebagai imamnya para orang bertakwa gitu. Orang bertakwa itu punya karakter pemimpin ya. Dan kita juga kalau melihat dari sirah, melihat perjuangan para rasul, perjuangan baginda kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau adalah leadernya para leader, beliau mencetak pemimpin dan beliau menekankan supaya kita menjadi seorang pemimpin tingkat kelima, pemimpin yang mencetak para pemimpin lagi ya, mengkader pemimpin-pemimpin baru ya. Dan saya bersaksi beliau adalah orang yang luar biasa, beliau adalah orang baik, amal beliau sangatlah banyak, dan amal jariah beliau insya Allah terus mengalir. Itu saja pengalaman atau kesan saya tentang Bang Arif Munandar. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.